Ketika Kaisar Leng terjun dari istananya di atas, sebuah pembunuhan mengerikan terjadi. Banyak pemain kuat yang hadir semua gemetar di dalam. Kaisar dinasti Tang, Kaisar Leng, salah satu dari 4 kaisar, menembaknya sendiri. Leng Di, Jian Wushuang memegang pedang panjang dan menyaksikan Leng Di menyerang dan menyerang, tetapi tidak ada kengerian dan kepanikan di matanya, dan beberapa di antaranya teguh dan teguh. Di telapak tangan lainnya, ada tanda tambahan. Dengan pukulan keras pedang kehancuran dari Jiu Xiaotian, yang cukup untuk membuat semuanya diam, meledak seketika. Pedang yang menghancurkan langit dan bumi tersapu dengan cara yang merusak dan merusak, sehingga Kaisar Leng yang semula melayang tiba-tiba berhenti di udara. Ini dia, Leng Di mengerutkan kening dan melihat sumber pedang ini. Seluruh sekolah, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik papan atas, juga datang untuk melihatnya. Semua orang bisa merasakan kengerian dari pedang mengerikan ini. Hantu megah muncul dari belakang Jian Wushuang dalam ruang hampa. Hantu megah ini juga memegang pedang panjang, dan niat pedang yang menakutkan muncul dari itu. Ini adalah makna pedang ketiga yang ditinggalkan oleh Kaisar Matahari Terbit. Cukup yakin, itu sangat kuat. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dan merasakan makna pedang yang mengerikan. Niat pedang ini berasal dari perintah yang diberikan oleh Suanyi. Simbol urutan itu mengandung 3 makna pedang, yang satu lebih mengerikan daripada yang lain. Pedang Wushuang telah menggunakan 2 makna pedang sebelumnya, ini adalah yang ketiga dan yang terakhir. Jika 2 niat pedang sebelumnya hanya ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Matahari Terbit, maka arti pedang ketiga ini adalah pedang Kaisar Pedang Matahari Terbit yang hampir penuh kekuatannya. Pedang ini juga dipandu oleh Jian Wushuang. Leng Di, Jian Wushuang tiba-tiba berteriak, kamu tidak pantas menjadi ibu yang dingin. Pedang hari ini, aku mungkin tidak bisa membunuhmu di tempat, tapi itu sudah cukup untuk mematahkan lenganmu. Mengandung suara amukan kemarahan yang menyebar, suara itu jatuh, dan semburan pedang yang tajam tanpa mata. Dengan pikirannya, di belakangnya, bayangan tinggi dan sia-sia keluar. Pedang yang tampak acak-acakan terpotong, dan awannya terang dan terang. Antara langit dan bumi, masih ada kedamaian, dan tidak ada gelombang di ruang angkasa. Masalah sehari-hari kucing saya Kaisar Leng, yang bisa digantung dalam kehampaan, tiba-tiba tampak ketakutan di mata dan pupil matanya yang indah. Dia hanya merasakan momok kehancuran yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke arahnya, dan dia berjuang dengan sekuat tenaga, memberontak, tetapi pada akhirnya Jian Guang menyikat tanpa henti, dan lengan putih dengan jubah lengan terbang keluar. Di udara, darah berdarah. Leng Di menatap. Di tanah sekolah, semua orang langsung melebarkan mata mereka dan menyaksikan lengannya bergetar dan jatuh ke lubang di tanah di bawahnya. Dalam kehampaan, setengah dari tubuh Kaisar Leng telah ternoda darah. Seperti kata Jian Wushuang, Leng Di terputus dengan lengan hidup. Di bawah pengawasan ketat jutaan orang, penguasa kerajaan dinasti Tang Timur, Kaisar Leng, salah satu dari 4 kaisar, terputus. Dan orang yang memotong lengannya hanya selamanya. Meskipun pedang Wushuang hanya menggunakan beberapa cara khusus, itu masih cukup untuk mengguncang seluruh dunia yang lebih tua. Jian Wushuang, aku ingin kamu mati. Mengandung amarah yang tak berkesudahan, bahkan dengan teriakan kegilaan dari mulut Kaisar yang dingin, pada saat ini, wajah cantik Kaisar yang dingin terputar, tetapi dia tampak sangat malu. Itu adalah lonjakan instan ke ekstrim. Di hadapan begitu banyak orang kuat, dia terputus oleh alam abadi yang dia pikir hanya seekor semut. Ini benar-benar memalukan baginya. Bunuh, bunuh, bunuh dia. Kata-kata itu bergema di benak Leng Di. Namun, sama seperti Leng Di akan mengambil tembakan lagi. Dengung dingin, seperti ledakan halilintar di langit yang jernih, juga tampaknya merupakan paha yang dilewatkan ke bagian terdalam hati, dan meledak di telinga semua orang. Sial, kamu terlalu banyak. Suara tebal itu menyiratkan bahwa amarahnya baru saja terdengar, dan dalam mantel abu-abu, sosok menjulang itu seperti teleportasi, mengembun langsung di samping sepasang pedang. Dia memiliki wajah yang tampan, dengan rambut hitam pendek yang indah, luasnya seperti bintang-bintang dari mata gelap, dengan kilatan guntur dan kilat. Dia berdiri di sana, dengan tangan di pundaknya, dengan udara kesombongan. Musim semi begitu dia muncul, banyak seniman bela diri, termasuk banyak kekuatan besar di tribun, terkesan oleh temperamen yang unik pada dirinya. Kekuatan besar di tribun, ketika mereka melihat kedatangan orang-orang, mereka semua mendengar gelombang besar.
Xiao Emperor, itu adalah Kaisar Xiao. Kaisar Xiao, salah satu dari 4 kaisar, dia datang. Kaisar Xiao, seru-seru melalui kekosongan. Tapi kejutan mereka belum berakhir. Hah, 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 hah. Gelombang ada suara angin bertiup lagi, dan 10 sosok muncul satu demi satu di ruang terbuka di belakang Kaisar Xiao. 10 orang ini, semuanya mengenakan jubah hitam, memiliki nafas yang kuat, dan masing-masing benar-benar tingkat Tao yang kuat. Di antara 10 tokoh ini, Kaisar Raja, yang sangat akrab dengan Jian Wushuang, juga di antara mereka. 10 orang ini apakah mereka 10 dewa perang yang diduduki Kaisar Xiao? Itu mereka. Di puncak 4 kaisar dinasti Tang Timur, masing-masing yang mulia memiliki sekelompok pengikut Tao yang setia, dan Kaisar Xiao, yang berada di peringkat kedua di antara 4 kaisar, memiliki para tetua yang terkenal. 10 dewa perang, masing-masing dari 10 dewa perang, adalah seorang Tao sejati yang kuat, dan kekuatan mereka tidak lemah. Pada awalnya, Kaisar Xiao putus dengan Kaisar Leng. Keduanya pecah. Kaisar Xiao dikalahkan dan 10 dewa perang terbunuh dan terluka. Tetapi setelah bertahun-tahun, jelas bahwa Kaisar Xiao telah menyusun kembali 10 dewa perang baru yang baru. Kaisar Xiao datang sendiri, dan bahkan membawa 10 dewa perang teratas ke tempat kejadian. Sekarang hidup, kekuatan-kekuatan besar itu mengagumi, dan para pejuang biasa yang menyaksikan pertempuran benar-benar mendidih. Bahkan, tepat sebelum mulut Kaisar Xiaodi itu, kekasaran telah mengejutkan semua orang. Kaisar yang bermartabat itu sebenarnya disebut murah. Selanjutnya, identitas Kaisar Xiaodi dan 10 dewa perang teratas juga diakui, dan tanah sekolah secara alami keras. Itu adalah Kaisar Xiao. Pada puncaknya, salah satu dari 4 kaisar dinasti Tang Timur, dalam hal identitas, tidak lebih buruk daripada Lengdi. Dari segi kekuatan, Kaisar Xiaodi sedikit lebih baik daripada Lengdi. Beberapa tahun yang lalu, Kaisar Xiaodi putus dengan Lengdi dan dikalahkan. Tetapi setelah bertahun-tahun, hingga hari ini, Kaisar Xiaodi mengambil 10 dewa perang lagi dan membunuhnya lagi. Pendahulu Xiaodi, Jian Wushuang memandang Xiaodi. Kalian baik-baik saja, Xiaodi melirik Jian Wushuang dengan kagum. Sayangnya, Lengdi masih memilih Siamang, kalau tidak, mata Jian Wu dingin. Mata Kaisar Xiao juga berubah dingin. Kaisar Xiao jelas memahami segala sesuatu dalam rahasia langka ini dan tahu apa yang telah dilakukan Leng Kaisar. Untuk menikahi Xia, aku bahkan tidak peduli pada diriku sendiri dan wajah Dongtu datang. Pria yang berpikiran rendah ini telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Xiaodi mengepalkan tangannya, dan dia juga membenci hatinya. Kamu bermarga Xiao, beraninya kamu datang. Minuman keras Lengdi terdengar, dia menatap Kaisar Xiao dengan kedinginan di matanya. Yah, Suanger juga adalah putriku. Peristiwa seumur hidupnya bukan milikmu sendiri, Xiaodi berkata dengan suara berat. Aku sadar kamu punya hati yang buruk, tapi aku tidak berharap menjadi kejam. Pada tahap ini, bahkan perempuannya sendiri diabaikan. Hari ini, karena aku di sini, peristiwa seumur hidup Suanger, aku tidak bisa membantumu. Haha, itu terserah kamu. Lengdi memandangi Kaisar Xiao dengan sarkastis. Dalam pertempuran pertama antara kamu dan aku, kamu menjadi anjing berkabung, dan akhirnya kamu hanya bisa melarikan diri dari dinasti Tang Timur dengan keagunganmu. Maka kamu tidak berani muncul lagi, dan hari ini kamu masih ingin menghentikanku. Kenapa? Demi Paduka, 10 dewa perang ini. Tentu saja tidak, Xiaodi berkata dengan dingin, karena aku akan datang hari ini, tentu saja aku sepenuhnya siap. Begitu kata-kata Xiao dijatuh, dan tidak ada tempat di kejauhan, lebih dari 10 angka bergegas maju, dan segera jatuh di tanah sekolah. Sebanyak 13 orang datang ke sini, mereka semua sombong, dan mereka semua Daozun, dipimpin oleh seorang pria berpakaian ungu yang tampak sedikit malu-malu. Begitu pria berbaju ungu muncul, banyak orang di tribun segera mengenalinya. Bei Minghao. Apakah Bei Minghao dari klan Bei Ming? Ada beberapa jalan dari klan Bei Ming. Adapun orang lain, mereka semua adalah Tao yang terkenal di dunia kuno. Apakah mereka semua diundang oleh Kaisar Xiao? Klan Bei Ming adalah salah satu klan teratas di dinasti Tang Timur, sedikit lebih buruk daripada klan Xia dan memiliki banyak latar belakang. Selain itu, ada banyak pejalan kaki independen, dan kekuatan mereka tidak lemah. Klan Bei Ming, mata Lengdi membeku. Bei Minghao, betapa beraninya dirimu.
Bei Minghao tersenyum dingin, tetapi tidak menjawab. Nama belakang Xiao, sepertinya kamu datang ke Yixue hari ini dengan malu. Leng Di menoleh, suaranya dingin, tapi barisan ini saja tidak cukup. Komprehensif pria wanita di lantai bawah, tentu saja lebih dari itu. Kaisar Xiao mengangguk sedikit, tetapi segera melihat ke arah tribun. Di tribun, seorang lelaki tua dengan tong Yan Heva berdiri perlahan. Tuan Pulau Bauhinia, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mata murid Leng Di juga menyusut tajam. Jika hanya ada satu klan Beiming, Leng Di tidak akan benar-benar melihatnya. Meskipun klan Beiming juga merupakan salah satu klan teratas, ada beberapa Taois, tetapi Taois ini hanya di antara 1 atau 2 putaran, bahkan Beiminghao terkuat hanya tingkat atas 2 putaran. Tapi pemilik Pulau Bauhinia, itu benar-benar berbeda. Pemilik Pulau Bauhinia, yang menempati Pulau Bauhinia besar di satu sisi, jelas merupakan tingkat keberadaan hegemonik di dunia tua. Yang Mulia memiliki Sixth Avenue Lord, yang tidak lemah, dan yang paling penting, dia sangat kuat. Bertahun-tahun yang lalu, pemilik Pulau Bauhinia telah memasuki tingkat jalur 3 arah. Sekarang, kekuatannya tak terduga. Bahkan dibandingkan dengan tingkat Leng Di dan Xiao Di, diperkirakan tidak jauh lebih buruk. Kekuatan tempur yang kuat seperti itu tidak bisa diabaikan oleh Kaisar. Tuan Pulau Bauhinia, apa yang kamu lakukan hari ini? Leng Di berkata dengan dingin, menatap Tuan Pulau Bauhinia. Leng Di, kamu dan Kaisar Xiao pernah berteman dengan suamimu, dan kalian berdua adalah suami dan istri. Alasan pergulatan antara kalian berdua adalah karena tidak nyaman bagiku sebagai orang luar untuk campur tangan, tetapi mengapa kau diam-diam apa yang dia lakukan terlalu merusak, dan lelaki tua itu harus mengurusnya. Pemilik Pulau Bauhinia tenggelam. Kata-kata, pemilik Pulau Bauhinia membuat semua orang di tanah sekolah tercengang. Apa yang diam-diam dilakukan Leng Di? Apa yang menyakitkan? Dan Zun, bisakah kamu merawat gadis kecil itu untuk orang tua itu? Pemilik Pulau Bauhinia tiba-tiba menatap Dan Zun di tribun. Tidak apa-apa mengangkat tanganmu, Dan Zun tersenyum sedikit. Terima kasih banyak, kata pemilik Pulau Bauhinia, lalu memandang Lin Wan, Waner, bukankah kamu selalu memintaku untuk membantu pedang itu tak tertandingi? Sekarang aku melakukan apa yang kamu inginkan. Ayah, Lin Wan keliru. Pergi. Pemilik Pulau Bauhinia melambai. Berkembang dari zaman yang berkembang, Miss Scrub terlalu sembrono. Lin Wan mengangguk dengan baik, dan kemudian pergi ke Dan Zun. Selanjutnya, pemilik Pulau Bauhinia melompat ke bawah banyak mata dan muncul di sebelah Kaisar Xiao. Bauhinia Lord, sungguh Bauhinia Lord. Leng Di melihat adegan ini, tetapi tidak marah dan tertawa. Dia melihat sekeliling dan suaranya menjadi lebih dingin. Dan aku, suara dingin terdengar, diikuti oleh sosok lain di mimbar. Pria ini, dengan rambut merah panjang dan mengenakan gaun darah, adalah saudara lelaki dari Jian Wushuang, Su Elingtian. Kakak, Jian Wushuang menatap kakaknya segera. Adikku, kataku, jika sesuatu benar-benar terjadi di konferensi ini, aku akan membantumu, Su Elingtian menyeringai. Lord of the Bloodblade, suara marah Leng Di terdengar di tanah sekolah. Sebagai Lord of the Nether Temple, apakah perlu berdamai dengan hari ini? Haha, Tuan Leng Di salah paham. Suara lembut itu terdengar, tetapi lelaki tua berambut putih itu yang duduk bersama Su Elingtian, salah satu dari 18 dewa kuil Nether. Lord Emperor, Lord Bloodblade hari ini, menembak dalam kapasitas pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan Nether Temple saya. Pria tua dengan rambut putih tersenyum. Identitas pribadi, artinya, bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak akan menyalahkan kuil setelah kekosongan. Leng Di berkata dengan dingin. Ya, pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Sangat bagus, sangat bagus. Suara Leng Di seperti embun beku di bulan lilin, kupikir itu hanya pertemuan rekrutmen biasa, tapi aku tidak berharap akan ada begitu banyak perubahan, dan ada begitu banyak orang berdiri dengan nama belakang Xiao. Oke, Bendi Provinsi pergi kepadamu satu persatu. Hari ini, Bendi akan membunuh kalian semua sekaligus. Siapapun yang berdiri di kamp yang sama dengan nama keluarga Xiao, bahkan tidak ingin hidup. Di mana pengawal surgawi? Kaisar Leng mengeluarkan lolongan keras, yang terdengar di seluruh kota kekaisaran. Setelah suara, dari istana belakang, serangkaian pakaian emas muncul dengan sia-sia, dan kemudian mereka bergegas langsung dengan kecepatan yang luar biasa. Hah, 24 pakaian emas muncul di belakang Leng Di.
Orang-orang Jinyi ini tampak acuh tak acuh satu persatu, tetapi napas mereka luar biasa, jelas mereka semua adalah pengikut Tao. Itu penjaga surga 24 yang mulia. Ada desas-desus bahwa 24 pengawal surga adalah kekuatan paling elit dari Yang Mulia Kaisar Dingin. 24 orang semuanya adalah Tao yang asli. Xia Yu. Leng Di mengikuti dan memandang Xia Yu. Peristiwa hari ini disebabkan oleh pernikahan antara kedua pihak. Apakah kamu orang Xia tidak berniat melakukan sesuatu? Haha, Tuan Leng Di bercanda. Sejak dua pihak kita sudah menikah, mulai sekarang, itu akan menjadi keluarga, tidak peduli siapa itu, dan kamu menentang Tuan Leng Di, maka aku menentang Xiaku, Xia tentu saja saya tidak akan duduk diam. Xia Yu tertawa. Setelah berbicara, Xia Yu langsung menghancurkan tanda. Segera setelah simbol yang hancur pecah, gelombang ruang meletus, dan lubang cacing ruang ekstra muncul di kekosongan. Segera setelah itu, dari lubang cacing di ruang itu, satu demi satu keluar dari bentuk. Sebanyak 9 angka keluar dari lubang cacing ruang angkasa, ditambah Xia Yu, Helao, dan Xia Mang yang telah tiba sebelumnya, total 12 orang berdiri berdampingan, dan aku takut napas mereka terpancar. Orang Xia, 12 jalan, tiba. Xiao Emperor, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, jangan datang tanpa sepatah kata pun. Suara seperti binatang buas tiba-tiba terdengar. Xia Tao, Kaisar Xiao sedikit mengernyit, menatap seorang pria kekar berambut coklat yang dipimpin oleh 12 orang Xia. Pria kekar berambut coklat itu adalah pemilik suku Xia dan ayah Xia Mang, Xia Tao. Xia Tao, meskipun tidak sekuat nenek moyang suku Xia, itu sudah cukup dianggap sebagai salah satu penguasa dunia yang lebih tua, bahkan jika Kaisar Xiao, dia tidak berani menghina dia, apalagi suku Xia memiliki yang lain. Dao Zun tiba, Tuan Pulau Bauhinia, Anda bahkan ada di sini. Tampaknya Anda berdiri di kemah Kaisar Xiao. Mata Xia Tao menyipit, dan dia memandang Tuan Pulau Bauhinia lagi. Ya, pemilik Bauhinia sedikit mengangguk. Sayang sekali, Xia Tao tidak bisa menahan kepalanya. Aku telah merencanakan untuk menjadi mertuamu denganmu sebelumnya, tetapi siapa yang akan berpikir tentang perubahan seperti itu? Tetapi karena kamu tidak bisa menjadi mertuamu dan kamu berdiri di kam Kaisar Xiaodi, maka aku hari ini, aku hanya bisa meninggalkanmu. Pemilik terkenal Pulau Bauhinia di dunia abadi. Aku tidak mencintaimu lagi, haha, lelaki tua itu telah hidup bertahun-tahun, dia sudah cukup lama. Jika pemilik keluarga Xia mau membantu, lelaki tua itu tentu saja menginginkannya. Pemilik Pulau Bauhinia tersenyum ringan. Yah, jangan bicara lebih dari omong kosong, murahan, dendam antara kau dan aku, dan hari ini, saatnya untuk mengakhirinya sepenuhnya, kata Xiao Di dengan dingin. Kamu dibunuh olehku seperti anjing yang berkabung, tetapi hari ini pasti sama. Leng Di melepaskan kesuraman di matanya, dan pembunuhan yang kencang melintas. Lakukan, Leng Di menjerit dengan keras, ke-24 Tianwei terhenti sementara, dan banyak pengikut Tao yang datang dari suku Xia, semuanya bergerak seketika. Anak kecil, jaga dirimu baik-baik, Xiao Di melirik Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya. Dia tidak sama dengan sebelumnya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang hari ini. Bunuh. Xiao Di melambaikan tangannya. Di belakangnya, 10 dewa perang termasuk Kaisar Raja, klan Beiming, dan beberapa pengikut Tao yang diundang oleh Kaisar Xiao, termasuk Bauhinia Lord dan Bloodblade Lord. Orang kuat itu juga segera berangkat. Jian Wushuang mengencangkan pedang puncak darah di tangannya, dan napasnya telah melonjak hingga ekstrim, dan saat berikutnya pedang itu langsung terbunuh dengan sengit. Dua kubu Kaisar Xiaodi dan Kaisar Leng menambah lebih dari 60 orang kuat di tingkat Tao. Tabrakan segera terjadi. Cepat kembali, ayo cepat kembali. Ketika orang-orang kuat dari kedua kubu berangkat untuk membunuh, seluruh wilayah sekolah adalah seekor ayam terbang. Seperti puluhan juta penonton di sekitar sekolah, satu demi satu, mereka mundur ke kejauhan dengan kejutan dan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat jelas bahwa pertempuran puluhan Tao, gerakan dan ruang lingkup pertempuran, akan sangat besar. Mereka hanya bisa mundur sejauh mungkin, karena takut terlibat dalam perang ini. Lagi pula, pembunuhan Dao Zun, bahkan jika hanya 2 Dao Zun yang bertarung dengan sengit, bagian dari kekuatan yang lolos secara acak sudah cukup untuk membawa mereka dampak yang besar. Terlebih lagi, kedua kubu sekarang menambahkan hingga 6, tetapi
Jumlahnya lebih dari 60. Peramal mengatakan 5 elemen Anda merindukanku lebih dari 60 Dewa Tao, jumlah yang menakutkan. Dan di antara para Taois ini, ada Taois yang kuat di atas, seperti Kaisar Xiao, Kaisar Leng, Tuan Pulau Bauhinia, dan Xia Tao. Siapa yang berani berdamai dengan begitu mudah? Bahkan orang-orang kuat yang duduk di tribun sebelumnya, seperti pemilik istana Yuhai, orang tua itu Layu Kayu, Del, semuanya mundur ke kejauhan, dan mereka tidak ingin mudah terlibat dalam perang ini. Lagi pula, bahkan dalam perang seperti itu, bahkan merekalah yang tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Dalam kekosongan, kedua kubu, dengan lebih dari 60 orang kuat, akhirnya bersentuhan. Boom, 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 boom. Raungan mengerikan meledak di dunia ini. Pada awal perang, kekosongan di tengah lapangan sekolah segera memiliki lebih dari selusin lubang hitam besar di ruang angkasa. Ruang-ruang tersebut memiliki diameter 2 atau 3 kaki, dan jika lebih besar, panjangnya lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan teror datang ke tanah di bawahnya secara instan, besar, tanah yang panjang, yang sebelumnya mengalami pertempuran antara Jian Wushuang dan Siamang, sudah poti, tapi sekarang hanya sebentar tanah itu sepenuhnya terangkat dan berubah menjadi reruntuhan. Dan bahkan reruntuhannya masih meraung dan runtuh. Berbagai kekuatan spiritual dari berbagai warna telah membentuk badai spiritual satu demi satu, dengan liar menyapu ke segala arah, sehingga seluruh medan perang benar-benar diselimuti badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badai seperti itu, di bawah tertinggi Tao, kecuali itu adalah alam abadi seperti Jian Wushuang, atau ia akan segera mati. Dan badai berkembang dengan sangat cepat. Seluruh medan perang juga berkembang dengan liar. Awalnya, itu hanya di bidang sekolah itu, tetapi meskipun yang panjang itu besar, itu jelas tidak dapat mengakomodasi pembunuhan begitu banyak yang terhormat, jadi medan perang ini segera mencakup lebih dari setengah kota kekaisaran. Hah! Dengan suara keras, ratusan bangunan di sudut kota kekaisaran berubah menjadi bubuk, dan menghilang ketika angin menyapu. Hah! Dao Guang menebas. Tanah paling sentral di kota kekaisaran itu terbelah tanpa ampun, dan sebuah tanda pisau besar merembes ke puluhan mil muncul. Kedalaman tanda pisau ini lebih dari 100 kaki. Terlalu mengerikan, hampir tidak bisa dijangkau oleh manusia, bukankah mereka Tuhan? Pertempuran lebih dari 60 Taois. Oh, berapa banyak pengikut Tao di seluruh dunia yang bisa bertambah. Tokoh yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di kehampaan di atas kota kekaisaran, melalui kehampaan yang tak berujung, memandang perang dunia yang meletus di pusat kota kekaisaran. Bahkan jika mereka telah tiba di luar kota kekaisaran, dan mereka sangat jauh dari medan perang, mereka masih bisa merasakan fluktuasi mengerikan dari medan perang itu. Hampir semua wajah gemetar dan terpesona. Dao Zun, puncak dari semua dunia kuno, masing-masing dimasukkan ke dalam dunia, adalah keberadaan hegemonik absolut. Sebagai patung Tao, kekuatannya juga sangat mengerikan. Mengangkat tangan dan kakinya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di dunia kuno, pertempuran sengit antara dua Tao saja sangat sulit untuk dilihat, apalagi lebih dari 60 Tao telah menembak. Pertempuran ini hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan. Di medan perang, buruk, yang ini akan membunuhmu dengan tanganmu sendiri hari ini. Tatapan Xiao didingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya kamu, itu tidak sepadan. Leng disama-sama mencengangkan. Hah, 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 hah. Keduanya berkelahi satu sama lain, dan dalam sekejap, kungfu telah bertabrakan tidak kurang. Dari puluhan kali, tiba-tiba, tubuh Kaisar Leng tiba-tiba meledak. Buruk, kamu belum bermain selama bertahun-tahun, bukankah kekuatanmu sudah berubah sama sekali? Xiao Di mencibir. Sialan, Leng Di tampak tersetrika dan menggeram. Jika Kaisar ini secara tidak sengaja dipotong oleh pedang Wusuo, Anda tidak akan dapat mengalahkan Anda sebagai Kaisar. Leng Di memang menyerah. Untuk sesaat, dia ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa Jian Wushu akan memiliki cara yang begitu sombong, dan terputus oleh Jian Wushuang. Pada awalnya ini bukan apa-apa, mencapai levelnya, kemampuan memperbaiki sangat luar biasa. Lengan yang patah ini, dia bisa memperbaikinya dengan cepat. Tetapi siapa tahu pedang itu tak tertandingi dari pedang-pedang matahari terbit. Mengandung penghancuran yang kuat, kendo, dan dengan cara itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, setelah memotong lengannya, tetapi dengan kaku menghambat perbaikannya. Karena itu, bahkan sekarang, lengan Leng Di ini belum diperbaiki.
Dengan satu tangan yang hilang, Leng Di bukan lawan Xiao Di, dan ia dipukuli oleh Xiao Di sepanjang jalan. Panduan Cinta Neropati dan di sisi lain, Xia Tao, lelaki tua itu ingin tahu, bagaimana kamu membuat lelaki tua itu ada di sini hari ini. Suara pemilik Pulau Bauhinia berkabut, seolah-olah ingin menyingkir. Kamu akan segera tahu. Xia Tao mendengus dingin, dengan kapak besar di tangannya, melangkah keluar, dan berdiri dengan tuan dari Pulau Bauhinia. Adapun saudara lelaki Jian Wushuang, Sue Lingtian, sejak awal pertemuan perekrutan ini, dia memiliki lawannya sendiri, yang merupakan penatua suku Xia, Xia Yu. Kekuatan Xia Yu, meskipun tidak sebagus Xia Tao, juga telah mencapai tingkat Dao Zun 3 arah, pada tingkat yang sama dengan Sue Lingtian. Keduanya berada di mimbar sebelumnya, karena hubungan antara Jian Wushuang dan Xia Mang. Sekarang setelah perang pecah, keduanya secara alami bertarung bersama untuk pertama kalinya. 6 kam dengan kekuatan terkuat dari kedua kubu saling bertarung. Dan pengikut Tao yang tersisa menghormati lawan mereka masing-masing. Jian Wushuang juga berada di antara para Taois ini, dan sejak pecahnya perang, matanya terpaku pada seseorang. Orang ini adalah Xia Mang. Xia Mang ini seharusnya sudah mati dalam kontes tadi, tapi sayangnya dia diselamatkan karena giok yang dia kenakan di tubuhnya. Sekarang, Jian Wushuang tidak percaya bahwa Yu Pei, yang menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis, dapat memiliki Xia Mang kedua. Bunuh. Mata Jian Wu dingin, membunuh seperti pelangi, dan tubuhnya terbang keluar seketika. Pedang yang tak tertandingi. Ketika Xia Mang melihat Jian Wushuang bergegas ke arahnya untuk pertama kalinya, dia terkejut. Meskipun ketika Kaisar Leng mengumumkan bahwa dia akan menikahi Leng Rusuang, dia mengejek Jian Wushuang dengan ganas, tetapi dia tahu betul bahwa Jian Wushuang memang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Satu-satu, dia bukan lawan dari Jian Wushuang, tetapi hanya dibunuh oleh jajaran pedang yang dikuasai oleh Jian Wushuang. Siaki dan Penatua Dong, kami bertiga bergabung untuk membunuh pedang ini tanpa tertandingi. Xia Mang segera berteriak kepada dua Taois dari kelompok etnis Xia di sebelahnya. Siaki dan yang lebih tua juga melihat Jian Wushuang Cao Xia Mang terbunuh, dan keduanya tidak ragu untuk segera bergabung dengan Xia Mang dan Cao Jian Wushuang menyambutnya. 3 Taois. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi. Pedang itu tak tertandingi, jangan khawatir, ketiga orang ini, kecuali bahwa Xia Mang telah mencapai puncak, dua lainnya hanya tingkat tinggi. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, Anda dapat bersaing dengan kemampuan Anda. Suara itu terdengar di hati Jian Suang. Perkawinan pedang wilayah yang tak tertandingi terlalu rendah untuk melihat kekuatan spesifik para Taois ini. Tetapi raja-raja bisa melihatnya. Ini semua belokan. Mulut Jian Wushuang sedikit miring, kalau begitu bertarung. Dengan ledakan, Jian Wushuang memegang darah puncak pedang sendirian, pedangnya memancarkan napas, dan pada saat yang sama di sampingnya, arai pedang 9 hari yang terdiri dari 36 kaki pedang 3 kaki meledak. Gengsi. Semangat bertarung perang Jian Wushuang begitu tinggi sehingga ia segera melakukan kontak langsung dengan Three Avenue Lord di depannya. Keluarkan aku. Jian Wushuang mengeluarkan semburan minuman, dan pedang pucat darah di tangannya melonjak, di bawah misteri berbintang lapisan 24, penuh dengan 72 kali kekuatan pelatuk, menyapu langsung, dan sebelum itu, dari Jian Wushuang di tubuh, ada energi aneh yang menyebar. Kekuatan ini mengesankan salah satu dari 3 misteri besar keluarga Dewa Kuno, misteri sihir. Misteri sihir menyerang secara langsung melawan kesadaran. Ketika Jian Wushuang menerobos untuk mencapai keabadian, setelah kekuatan melonjak, kekuatan misteri sihir ini juga sangat meningkat. Yang paling penting adalah bahwa kesadaran Jian Wushuang sendiri terlalu kuat lebih dari rata-rata Tao. Selain itu, ketika dia melakukan sihir dan misteri, dia juga mengalami peningkatan besar dalam saudara-saudara darah, dan kekuatannya melonjak lagi. Misteri magis menghantam Lord Three Avenue hampir pada waktu yang sama. Three Avenue Lord tertangkap basah dan juga terpengaruh sampai batas tertentu. Ketika pedang yang tak tertandingi menyapu pedang, mereka bertiga nyaris tidak bisa menahan diri. Hah. 3 tinggi badan itu meledak hampir bersamaan, tetapi mereka sedang dalam perjalanan keluar. Angin yang tajam dan meledak terdengar, membawa ledakan sonic boom, deretan pedang 9 hari yang telah mengambang di samping Jian Wushuang, berubah menjadi meteor dan menyapu melewati Elder Timur dalam sekejap, kecepatannya luar biasa. Mata Elder Is berputar-putar, dengan sedikit tidak bisa dipercaya,
tapi kepalanya sudah terlempar keluar. 3 jalan, bergabung melawan pedang Swordshless. Tetapi sebagai hasilnya, hanya satu tatap muka terbunuh oleh Jian Wushuang di tempat. Bagaimana mungkin? Mata Siamang membelalak. 3 lawan 1, satu tatap muka terbunuh oleh Jian Wushuang. Anak ini masih memiliki kartu Hold. Siamang berpikir dengan ngeri. Memang, sarana Jian Wushuang tidak ada habisnya, dan dia memiliki pertarungan 1 lawan 1 dengan Siamang. Dia tidak pernah menggunakan misteri ajaib itu, tapi sekarang dia menghadapi pengepungan oleh 3 orang. Jian Wushuang secara tak terduga melakukan trik ini. Dengan formasi pedang 9 hari, dia segera memainkan peran besar efeknya, langsung membunuh seorang Taois. Ini juga Dao Zun pertama yang dibunuh oleh Jian Wushuang. Jika itu biasa, kerajaan abadi membunuh Dewa Tao, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Tapi sekarang dalam perang dunia ini, di awal pertempuran sengit, Dao Zun telah jatuh ke 3 penuh, dan Jian Wushuang sekarang membunuh 1 lagi, dan tidak ada ombak besar. Tuan, pedang ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kami berdua sendiri bukan lawannya sama sekali, hanya orang-orang yang telah dihancurkan olehnya satu persatu. Aku tahu, Xiamen tampak kedinginan, aku telah memanggil Helao untuk menarik diri. Derek tua, Xia Qi terkejut, tapi langsung senang. Di medan perang ini, kedua kubu bertarung dengan sengit, dalam hal kekuatan keseluruhan, kedua kubu serupa, tetapi dari segi kuantitas, kubu Lengdi dan Xia jelas lebih. Ini telah menyebabkan beberapa kubu Lengdi, Dao Zun, sebagian besar bergabung dengan pasukan melawan musuh. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, dia bekerja dengan Tian Wei untuk bertarung melawan orang tua yang kuat dan dingin Helao, dewa perang, dan menarik diri. Sementara itu, dia bergegas ke medan perang di sini, dan segera muncul di samping Siamang. Dia sudah tua, kata Siamang. Derek ini sudah tua tetapi dengan wajah muram, menatap pedang yang tak tertandingi. Nak, aku tahu kamu adalah putra kedua yang harus dibunuh, Dia Laoyin berkata dengan dingin. Pada awalnya, ia menemani Xia Sun ke Pulau Bauhinia untuk meminta pernikahan, tetapi ia gagal untuk meminta pernikahan. Ketika Xia Sun terbunuh, ia kembali ke orang-orang Xia dan secara alami dihukum. Oleh karena itu, di lubuk hatinya, sepasang pedang tua Derek ini tak tertandingi. Penuh kebencian, Jian Wushuang juga segera mengenali Derek tua di depannya. Jian Wushuang, kamu berhati-hati, orang ini sangat kuat, telah mencapai tingkat penghormatan kedua. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Zuo Zuo Zun Zun, mata dan murid Jian Wu menyusut. Dengan kata lain, dia telah membuka 2 cara. Dao Zun berputar 3 kali, 1 putaran dan 1 langkah. Dan setiap belokan sebenarnya membuka 1 jalan lagi. Memori yang dihapus membuka Tao untuk mencapai Dao Zun adalah giliran Dao Zun, membuka 2 cara, yaitu giliran kedua Dao Zun, dan seterusnya. Namun, Taos yang ia kembangkan hanyalah Taos biasa. Mereka tidak kuat di Zuan Zun kedua. Anda dapat mencoba untuk melawannya. Wang Dao, aku mengerti. Jian Wushuang sedikit mengangguk. Saat berikutnya, puluhan aliran cahaya dikeluarkan dari cincinnya, dan bergabung ke dalam arai pedang 9 hari yang diam-diam tergantung di depannya. Formasi pedang Jiutian, formasi epi kedua. Bunuh. Mulut Jian Wushuang mengucapkan minuman yang tajam, dan lightsaber lavender dikombinasikan dengan 72 pedang 3 kaki menembus kekosongan dalam sekejap. Suara ledakan keras terdengar, dan lightsaber ungu muncul seperti penusuk berputar gila di depan Derek tua. Penusuk berputar gila ini meledak dengan kekuatan yang kuat dan menembak langsung ke kepala Kren, secepat kilat. Jika kamu berubah menjadi belokan biasa, dan menghadapi serangan formasi 9 hari pedang kedua ini, aku khawatir akan sulit untuk merespon dan dibunuh. Tetapi Kren berbeda. Hah, dengung dingin keluar dari mulut tua bangau itu. Dengan gelombang lengan tua bangau itu, kabut kelabu segera terisi. Kabut kelabu ini mengembun menjadi satu, dan awan kelabu terbentuk dalam waktu singkat. Awan gelap ini sangat luas dan misterius, penusuk langsung mengenai awan kelabu-kelabu, tetapi seolah-olah itu mengenai kapas, tanpa usaha apapun. Lucu, Helao Yu tersenyum, dan jubah lengannya melambai lagi. Sepasang pedang Jiutian formasi yang tanpa pedang benar-benar terbang terbalik, dan awan kelabu terus melonjak ke arah pedang yang tidak berpasangan. Apa artinya ini? Jian Wushuang tertegun sejenak. Meskipun prestise Tao dan prestise Tao sangat lemah, mereka cukup aneh. Pedang tidak tertandingi,
jadi berhati-hatilah, King Wang mengingatkan. Aku masih menggunakanmu untuk mengatakan. Jian Wushuang minum, tetapi tubuhnya segera meledak ke belakang. Namun, kabut abu-abu masih diselimuti resimen, dan pada kecepatan yang lebih cepat, seluruh tubuh Jian Wushuang langsung tertutup. Ini adalah, di awan kelabu tua Jian Wushuang, dia menemukan bahwa penglihatannya benar-benar menghilang. Penglihatannya tidak hanya menghilang, tetapi bahkan kesadarannya menjadi sangat kabur. Boom! Angin sepoi-sepoi yang keras datang dari sisi kekosongan, dan Jian Wushuang baru saja berbalik, tetapi telapak tangan yang kuat sudah menggedor dadanya. Tebal, oh! Jian Wushuang langsung memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya meledak dalam kegilaan, berhenti kabut, dan kulitnya segera berubah pucat. Dan semua ini, kebetulan berada di dingin seperti es di tribun, di mata. Dari pecahnya perang, hingga sekarang, telah terjadi pertempuran sengit selama beberapa waktu. Seluruh kota kekaisaran telah dihancurkan untuk sebagian besar, dan banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran juga telah bertarung dengan sengit. Frost pada tubuh. Terlepas dari Kam Lengdi dan Xia, atau Kam Xiaodi dan Jian Wushuang, tentu saja mereka tidak ingin menyakiti kedinginan, sehingga mereka akan memiliki kontrol. Karena itu, berdiri di sana dari awal hingga selesai, melihat segala yang ada di depannya. Wajahnya yang cantik sedikit pucat, dan ekspresinya bahkan lebih marah. Ya, itu kemarahan, terutama ketika Jian Wushuang terluka parah oleh derek itu, es beku benar-benar dinyalakan. Kenapa, Ibu? Mengapa? Sedingin gumamnya, suaranya rendah, hanya dia yang bisa mendengar dengan jelas. Adapun yang lain, mereka sibuk bertarung melawan yang lain, jadi mereka tidak bisa mendengarnya. Aku sudah tumbuh dewasa, dan selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendurhakai kamu, juga tidak pernah tidak menuruti kehendakmu. Ketika kamu putus dengan ayahmu, ayahku dikalahkan. Aku tahu itu salahmu, tapi aku masih tinggal bersamamu. Kenapa? Kenapa sekarang, kamu ingin melakukan ini padaku? Aku suka pedang, aku ingin menikah dengannya, mengapa kamu merintangi aku? Kenapa? Minuman keras keluar dari mulut dingin, dan waktu mengguncang dunia. Pada saat itu, sedingin es, dan ada kemarahan dan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata. Di tubuhnya, pada awalnya ada segel besar, yaitu, segel berat, yang telah menyegel racun tulang bingsinnya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tetapi selain racun tulang bingsin, segel yang tebal juga menyegel beberapa hal yang lebih menakutkan dan lebih luar biasa. Dan sekarang, dengan kegilaan panik di es, segel tebal di dalam tubuhnya terurai secara langsung di medan perang. Masih ada banyak pengikut Tao yang masih hidup di kedua Kam. Seperti 3 medan perang teratas, meskipun Kaisar Leng dikalahkan oleh Kaisar Xiaodi dalam waktu singkat, itu tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Pemilik Pulau Bauhinia dan Xia Tao juga memainkan peran yang sama. Satu-satunya celah besar adalah konfrontasi antara Sue Lingtian dan Xia Yu. Bagaimana bisa, kekuatan Lord Bloodblade ini begitu kuat? Wajah Xia Yu penuh kemarahan, dan dalam serangan gila dengan Sue Lingtian, dia berjuang untuk mendukung dan terlihat sangat malu. Jelas, kekuatan Sue Lingtian jauh melampaui imajinasinya. Bagaimanapun, dia juga mengembangkan 3 Taos, dan memasuki level 3 putaran yang kuat, dan level Tao tidak cukup lemah untuk disebut Dewa Tao 3 putaran lebih tinggi, tetapi dia berada di tangan Sue Lingtian, tetapi dia hampir tidak memiliki apapun untuk melawan. Ruangan itu benar-benar hancur sepanjang jalan. Sue Lingtian juga tingkat 3 putaran, tetapi cara dia membuka lebih kuat dari dia, dan pedang di tangan Sue Lingtian juga sangat luar biasa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada tentara kaisar di tangannya, kombinasi dari keduanya benar-benar menghancurkan memegangnya. Untungnya, salah satu dari 3 jalan yang ia kembangkan bagus dalam pertahanan, sehingga ia dapat mendukungnya dengan keras, jika tidak ia akan gagal. Aku adalah Tuan Kuil Nether, aku belum pernah bertemu sebelumnya, tidak begitu kuat. Xia Yu menggeram dalam hatinya. Saat itu tanda seru tanda seru, tanda seru tanda seru, tanda seru tanda seru, napas es yang luar biasa tiba-tiba meletus. Seluruh ruang medan perang, termasuk waktu dan ruang, tampaknya telah benar-benar mengeras di bawah atmosfer sedingin es ini. Banyak pengikut Tao yang bertempur di setiap sudut kota kekaisaran memperhatikan nafas ini untuk pertama kalinya, dan segera menghentikan tindakan seseorang tanpa sadar. Ini, mereka melihat sumber nafas dingin dengan mata ngeri. Pada tampilan ini, semua orang terkejut. Dan di bagian paling sentral dari kota kekaisaran,
Xiaodi dan Lengdi yang sengit yang bertempur dengan sengit, juga melihat sumber nafas dingin, beku dingin ini yang hampir membekukan ruang dan waktu sebenarnya berasal dari putri mereka, Lengru Frost memancarkan. Tidak bagus. Wajah Xiaodi berubah drastis. Gila, gila. Lengdi juga menunjukkan keterkejutan, dan berteriak berturut-turut, gadis ini, bahkan membuka segel. Dia tidak bisa menemukan kematian. Hanya Kaisar Xiao dan Kaisar Leng yang tahu seperti apa segel yang berat itu di tubuh Frost. Jadi ketika mereka melihat es dingin memecahkan segel, mereka terkejut. Pada saat ini, kengerian dingin, membeku yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba mendongak, tetapi ada pembunuhan tanpa akhir di mata dan murid-muridnya yang indah pada saat ini. Hah, sosok Leng Rushuang berkedip, dan dia telah tiba di depan Jian Wushuang. Punggung Leng Rushuang menghadap Jian Wushuang, dan matanya tertuju pada kren tua yang melihat ke depan. Apakah kamu yang menyakitinya? Sedingin es, suaranya sepertinya berasal dari Jiu Yu neraka. Alis Lao tidak bisa menahan kerutan dengan kuat, dia tidak tahu mengapa perubahannya begitu dingin, tetapi napas sedingin es yang memancar dari dingin seperti es membuatnya merasa sedikit takut. Mendengar pertanyaan Leng Rushuang, He Lao juga memiliki sedikit kepanikan di dalam hatinya, tetapi kebanggaan dan kepercayaan diri dari Xuanzun kedua membuatnya ragu dan mengangguk. Pada titik ini, dia tidak punya waktu untuk mengatakan, ya. Embun dingin di depannya, sosok hantu muncul tepat di depan He Lao. Terlalu cepat, sepertinya hantu nyata. Dengan cepat, He Lao sudah terlambat untuk menjawab, tetapi telapak tangan putih dan indah telah ditepuk ringan di dahinya. Tembakan ini tidak mengandung kekuatan spiritual sekecil apapun, juga tidak mengandung kekuatan sekecil apapun, itu adalah tembakan yang begitu sederhana dan sederhana. Namun, saat ketika telapak tangan dingin menyentuh dahi He Lao, rasa dingin yang cukup mengerikan membuat semua orang di TKP berubah warna, langsung menutupi seluruh tubuh He Lao. Dingin ini adalah jantung es. Racun dia mata Lao yang kusam dan dia benar-benar terpana di sana, dan tubuhnya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, pertama dari dahi, ke wajah, ke tubuh, dan akhirnya menutupi seluruh tubuh, diikuti dengan cermat, tubuhnya itu langsung berubah menjadi patung es di kekosongan ini. Dengan angin acak energi menyapu, patung es yang diubah oleh He Lao segera hancur menjadi puing-puing es, dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Dao Zun tingkat kedua, dalam sekejap, itu lengkap dan awan asap menghilang. Melihat pemandangan ini, apalagi para pejuang biasa yang bertempur di kota kekaisaran, bahkan banyak pengikut Tao di medan perang ini menyeramkan. Menikah, di mana Putri Ratu melarikan diri. Turner kedua, berubah menjadi patung es hidup-hidup, dan kemudian pecah menjadi puing-puing es. Apa artinya ini? Ini, Jian Wushuang menatap mereka semua dengan ngeri. Adegan di depannya tidak pernah terdengar. Pada waktu itu, di dunia kuno, dia melihat bahwa cara yang sama digunakan untuk membunuh beberapa prajurit, tetapi apakah ini sebuah konsep? Ini adalah belokan kedua dari jalan, pedang prajurit tidak bisa bersaing dengan semua upaya mereka, tetapi di tangan yang dingin, itu seperti membunuh seekor ayam. Dosa besar, ternyata itu adalah pendosa bawaan. Ya Tuhan, suara Raja Wang yang mengerikan dan luar biasa tiba-tiba terdengar di hati Jian Xuang. Pendosa besar bawaan, dosa besar apa? Tanya Jian Wushuang segera. Sekarang saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Bagaimanapun, saya tidak bisa menjelaskan satu atau dua kalimat. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa pacar kecil Anda, keberadaannya adalah sebuah tragedi. Dia hidup untuk kesakitan dan ditakdirkan untuk menderita. Penyiksaan tanpa akhir, seperti mengapa, harus dikaitkan dengan orang tuanya, Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Lahir untuk disiksa. Jian Wushuang tertegun, dan sebelum pedang itu bersisi dua, setelah dingin dan beku membunuh bangau tua itu, dia tidak punya emosi sama sekali, hanya mata dingin yang tak ada habisnya melihat sekeliling siapa lagi, berani melukai dia. Kata-kata dingin itu berisi kekuatan pembunuh yang luar biasa yang menggema di seluruh medan perang. Banyak pengikut Tao di medan perang mendengar kata-kata ini, dan ketika mereka melihat embun beku yang membekukan di tubuh mereka tidak bisa menahan agitasi tenggorokan mereka dan tenggorokan mereka menjadi kering. Adapun Siamang, dia sudah melarikan diri dalam ketakutan. Jack, Lengdi berteriak dengan tajam, matanya yang dingin datang, Suanger, apakah kamu gila? Hanya untuk pedang yang tak tertandingi, apakah kamu ragu untuk mengangkat segel di tubuhmu? Kamu tahu bahwa begitu segel dilepaskan,
kamu akan menghadapi di masa depan apa itu. Itu adalah siksaan yang tak ada habisnya, dan tahun-tahun tanpa akhir lebih baik daripada kematian. Hanya untuk pria seperti itu, apakah itu layak? Hanya untuk pria seperti itu, apakah itu layak? Suara dingin Leng Di menyebar ke seluruh dunia, dan itu bergema di hati yang dingin. Apakah itu berharga? Gumam Leng Rusuang, tetapi dengan senyum di bibirnya, dia menatap Leng Di. Aku tumbuh dewasa, dan kehangatan pertama yang kurasakan adalah ketika dia menggantikannya di dunia yang kekal. Dia memberikannya kepada saya ketika saya sedang menyembuhkan. Kamu bertanya padaku apakah itu sepadan? Tentu saja, dingin seperti suara dingin, dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tekad yang kuat dari hati. Apa yang dia lakukan hari ini, tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, dia tidak pernah menyesalinya. Bodoh, Leng Di tidak bisa menahan teriakannya. Xiao Di diam, pedang yang tak tertandingi berdiri di belakang dingin seperti es, sepenuhnya tersedak. Dalam benaknya, dia masih ingat apa yang baru saja dikatakan Leng Di. Setelah segel dibuka, sejak saat itu, ia akan disiksa tanpa henti sedingin es, dan menjalani kehidupan yang tidak sebaik kematian. King, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Jian Wushuang menggeram di lubuk hatinya. Alasan untuk ini tidak jelas pada 1,5 menit, tetapi pacar kecilmu telah mengangkat segel untukmu. Karena alasan ini, dia benar-benar baik kepadamu. Jika mungkin di masa depan, perlakukan dia dengan baik. Itu dia, kata Raja Wang. Ringan dan ringan, pedang tidak memiliki warna dua sisi tetapi sangat jelek. Di medan perang, Leng Di melirik dengan dingin dan mengerutkan kening, lalu melihat sekeliling. Ketika dia melihat medan perang di sekitarnya dengan jelas, cemberutnya tidak bisa membantu tetapi cemberut. Persiapan Xiao Di sudah cukup dipersiapkan kali ini. Dia tidak hanya mengundang klan Beiming dan banyak orang kuat, bahkan pemilik Pulau Bauhinia, dan Dewa Pisau Darah dari kuil Nether hadir. Dalam barisan, dia tidak seperti Kam di satu sisi lemah. Dan sebagai Lord of the Bloodblade benar-benar menghancurkan Xia Yu, dia belum diperbaiki karena dia dipotong oleh Jian Wushuang pada awalnya, dan dia sering dalam proses pertempuran dengan Xiao Di. Sekarang, ketika embun beku melepaskan segel, tiba-tiba meletus, dan dengan cara yang menyeramkan, ia langsung membunuh penghormatan kedua dari suku Xia. Ini menyebabkan kesenjangan antara kekuatan kedua kubu. Di medan perang, kampnya dengan suku Xia perlahan-lahan jatuh ke bawah melawan angin, dan jika Lord of the Bloodblades memenggal Xia Yu, atau dingin dan cincin pembunuhan diluncurkan, pertempuran ini, kampnya, akan sepenuhnya dikalahkan. Memikirkan hal ini, Leng Di tiba-tiba mendongak dan menatap kekosongan. Hancurkan dunia, Guosi, situasinya sudah seperti ini. Bukankah kamu masih menembak? Tidak ada lagi pukulan. Kerja keras kita hari ini semua hilang hari ini. Suara dingin Kaisar Leng menggema di seluruh dunia. Ketika dia mengatakan ini, banyak pengikut tahu di medan perang, serta orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran di luar kota kekaisaran, semua bergerak keras. Divisi Nasional, Guru Cina Misterius Tutang Timur. Oh gelombang, tiba-tiba terdengar suara tawa dingin. Tawa ini sepertinya mengandung kekuatan sihir khusus yang membuat semua orang di TKP tidak dapat melihat sumber suaranya. Aku melihat di samping Kaisar Leng, sesosok kurus perlahan-lahan muncul dari kekosongan yang semula kosong. Dia mengenakan jubah perak abu-abu yang terlihat agak compang-camping, dan telapak tangannya yang lama memegang sepotong kanvas dengan tulisan Fortune Telling tertulis di atasnya. Rambutnya perak dan putih, wajahnya tua, matanya dalam dan gelap, dan ada api hijau samar yang terbakar. Napasnya biasa, dan ia tampak seperti peramal tua di pasar. Orang yang tahu identitasnya tahu bahwa lelaki tua biasa ini memiliki energi yang mengerikan. Beberapa tahun yang lalu, Perang Saudara Turkmenistan Timur. Kaisar Xiao Di dan Kaisar Leng benar-benar putus, dan keduanya mengalami perang besar. Dalam pertempuran itu, Kaisar Xiao mengalahkan, tetapi jangan lupa, pada saat itu, Kaisar Xiao lebih baik daripada Kaisar Leng baik dalam reputasi maupun kekuatan dinasti Tang Timur. Ia juga memiliki kekuatan yang lebih kuat di tangannya, tetapi Kaisar Xiao dikalahkan. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah peramal biasa di depannya. Dia adalah penguasa misterius Turkmenistan Timur, Shanghai dan pencipta Bloodhawk Warframe. Murid Jian Wu juga menyipit tajam. Dia juga pernah mendengar tentang guru ini. Apalagi berbagai metode dari master ini membuatnya cukup kaget.
Seperti laut dalam, ia memiliki efek besar pada orang-orang di bawah Taoisme. Seperti Bloodhawk Warframe, itu tidak hanya membela terhadap tirani, tetapi juga secara langsung meningkatkan kekuatan serangan prajurit. Ini adalah pertama kalinya Wujian Sword terlihat di Wang Wuji. Namun keduanya berasal dari tangan tuan ini. Ditambah dengan fakta bahwa Kaisar membantu Kaisar Leng mengalahkan Kaisar Xiaodi, ketiganya bersama-sama menambahkan untuk membuktikan bahwa metode Kaisar yang tak bisa dipahami. Apakah kamu akhirnya muncul? Infinite Zombie Evolution melihat penampilan peramal ini, kulit Kaisar Xiao menjadi bermartabat tidak normal. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada metode yang dimiliki tuan ini, karena jelas bahwa ia memiliki rasa takut yang kuat kepada tuannya. Di antara banyak orang kuat di dunia kuno, divisi ini adalah satu-satunya dari Kaisar Xiaodi yang membuatnya cemburu. Orang tua itu tidak berencana untuk muncul sepagi ini, lagi pula, temanmu belum muncul. Peramal itu tersenyum. Teman, Leng Di mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada seseorang di Xiaodi yang diam-diam tidak muncul. Itu memang karakter yang dapat membuat Brother Xiao sangat iri. Kursi ini menganggap dirinya sangat tersembunyi, tetapi Anda tidak pernah berpikir itu ditemukan oleh Anda. Sebuah suara datang dari kekosongan di luar kota kekaisaran dengan sedikit suara halus. Titik, jelas suara itu datang dari luar kota kekaisaran, tetapi sosok itu muncul di samping Xiao Emperor. Dia memiliki rambut putih dan jubah putih, meskipun dia terlihat seperti orang tua, wajahnya cantik, dan kulitnya lebih lembut daripada banyak orang muda. Matanya acuh tak acuh, memandangi peramal dan Leng Di depannya, seolah-olah memandangi massa udara. Temperamen berkabut, berdebu, dan sangat unik. Yundi, ini kamu. Melihat orang itu, murid-murid Leng Di tiba-tiba menyusut. Di medan perang, banyak pengikut Tao di dua kam, termasuk Xia Tao, pemilik kelompok etnis Xia, dan pemilik Pulau Bauhinia, menunjukkan ketakutan. Yundi, di antara 4 kaisar dari dinasti Tang Timur selama masa kejayaannya Yundi peringkat ketiga, karena kematian Kaisar Qing bertahun-tahun yang lalu, dia tidak pernah menghilang lagi, tetapi hari ini, dia ada di sana secara pribadi. Yundi, kamu juga harus berdiri di sisi marga Xiao. Leng Di menatap Yundi yang tiba-tiba muncul dengan sedikit amarah. 4 saudara kandung, kamu dan saudara Xiao, dan aku sama-sama saudara. Jika kamu adalah saudara normal, aku tidak akan berpihak pada kalian, tetapi kali ini, kamu terlalu banyak. Jika Tuan kembali, aku tahu kamu apa yang saya lakukan sekarang, saya khawatir saya akan berurusan dengan Anda sendiri, kata Yundi dingin. Keempat kaisar pada masa kejayaan dinasti Tang Timur awalnya bersaudara dari sekolah yang sama, mereka semua adalah murid Kaisar Tang. Di antara 4, Yundi adalah yang tertua, jadi dia adalah kakak laki-laki, diikuti oleh Qing Di dan Xiaodi, dan Leng Di adalah saudara perempuan 4 Si. Namun, dalam hal kekuatan, Kaisar Muda adalah yang pertama di antara 4, Xiao di samar-samar peringkat kedua, dan Yundi dan Leng adalah sama. Tuan, Tuan telah menghilang selama bertahun-tahun, tidak ada berita sama sekali, siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang, dan bahkan jika Tuan masih hidup, lalu apa? Apa yang saya lakukan bukan untuk Timur Soe datang. Leng diminum rendah. Jack, kamu tidak punya ide pertobatan. Mata Yundi menjadi dingin, hari ini, sebagai saudara, aku harus membersihkan portal untuk Tuan. Bersihkan portal, terserah kamu. Lalu lihat siapa yang akhirnya tertawa di akhir. Leng Di tersenyum, dan melihat peramal di sebelahnya, Guosi, terserah kamu. Peramal itu tertawa aneh, tetapi berjalan perlahan. Dalam kehampaan, Kaisar Xiao dan Yundi datang berdampingan, melihat peramal berjalan perlahan ke arah mereka, kedua wajah dengan sedikit martabat. Kakak Xiao, ini guru nasional yang membuatmu cemburu. Yundi berbisik. Kaisar Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, terakhir kali aku bertarung dengan pangkalan itu, aku selalu berada di atas angin. Hasilnya adalah guru ini tiba-tiba menembak dan dikalahkan, meskipun ia bergabung dengan pangkalan, tapi saya masih bisa melihat bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari saya dan bahwa dia sangat pintar. Kali ini, aku cukup siap dan bahkan mengundangmu, tetapi bahkan jika kamu dan aku bergabung, peluang menang melawannya hanya 30%. Yundi terkejut, tapi hatinya lebih serius. Kalau begitu aku harus melihat, seberapa kuat guru ini. Mata Yundi perlahan berubah dingin, dan saat suara itu jatuh,
tubuhnya melayang seperti awan. Gelombang-gelombang angin kencang yang tiba-tiba di atas kekosongan meniupkan gelombang udara tak berwujud. Ingin memiliki tahun untuk melihat ke belakang, terus. Rasa dingin terdengar dengan suara rendah minum yang megah dari kekosongan, dan melihat Kaisar Yun di tengah angin, mengambil tembakan tiba-tiba. Tembakan telapak tangan ini, ruang di depannya memang segera berpisah darinya, dan lubang hitam besar muncul dari udara tipis. Diameter lubang ruang hitam ini berdiameter lebih dari 100 kaki, dan itu sangat besar. Setelah muncul, itu masih menyebar liar dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan melahap besar dari lubang hitam di ruang angkasa juga melahap segala sesuatu di sekitarnya. Segera setelah itu, ruang langit hitam yang tak terbatas ini melonjak dan menutupi peramal, berharap untuk melahap peramal sepenuhnya. Hei, gelombang sedikit menarik. Senyum dingin peramal itu berdiri di sana dengan tenang, dan lubang hitam ruang ditelan ke arahnya. Ketika lubang hitam ruang benar-benar muncul di depannya, diameter lubang hitam ruang telah meroket. Tetapi pada saat ini, lelaki tua peramal itu mengangkat sedikit telapak tangannya dan menunjuk ke tengah lubang hitam di angkasa. Jari ini sepertinya biasa saja, tetapi memiliki kekuatan misterius yang meledak. Lubang hitam besar di ruang angkasa, yang diameternya melonjak hingga 1000 kaki panjangnya, belum memiliki kekuatan untuk meletus sepenuhnya, dan kemudian mendengar auman keras meletus di pusat lubang hitam, dan segera seluruh lubang hitam di ruang itu runtuh dan hancur. Lubang hitam hancur, dan sejumlah besar ruang bergolak menyapu ke segala arah dengan kecepatan luar biasa, membuat kehampaan kota kekaisaran lebih dari beberapa ratus atau bahkan ribuan kaki panjangnya. Celah ruang ini tersapu dan berubah menjadi bubuk secara instan. Kekuatan teror telah menyebabkan banyak pengikut Tao di medan perang, termasuk orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam penampilan kota kekaisaran, menjadi menyeramkan. Itu solusi sederhana untuk trik saya. Yundi tenggelam. Tiba-tiba, dunia yang luas itu benar-benar gelap. Itu gelap, hampir tidak ada cahaya yang bisa dilihat. Dan dalam kegelapan tak berujung ini, napas membunuh yang mengerikan meletus. Napas membunuh ini membuat orang merasa seperti memasuki neraka Huangquan. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa melihat sumber nafas membunuh ini. Xiao Di memandangnya. Kaisar Xiao mendengus dingin, dan saat berikutnya, tangannya sudah mencapai ekstrim, dan tiba-tiba dipotong. Infinity dimulai dengan dongeng pisau ini menghancurkan bumi. Lampu pisau menyapu, membelah surga dan bumi menjadi dua bagian secara langsung. Dalam kegelapan yang tak berujung, cahaya pisau ini luar biasa menyilaukan, menyebabkan banyak orang segera menutup mata mereka. Cahaya pedang yang menakutkan bergerak melalui kekosongan, dan kecepatannya di luar imajinasi. Tetapi di hadapan cahaya pisau seperti itu, lelaki tua yang menceritakan rezeki itu masih tersenyum aneh, tanpa melihat gerakan apapun di tubuhnya. Ia berdiri di sana dengan tenang dan membiarkan cahaya pedang datang. Cahaya pisau yang menyilaukan ini langsung melewati tubuh peramal, dan kemudian melanjutkan ke istana besar di belakang. Ukuran istana dari dinasti Tang Timur sangat besar, tetapi di bawah cahaya pisau ini bangunan istana yang ramai dan padat di istana semuanya dicekik menjadi bubuk, dan bahkan bumi benar-benar terangkat. Dengan satu pukulan, istana megah Dongtu datang telah menghilang. Tapi target cahaya pisau ini, lelaki tua peramal yang jelas-jelas tersapu oleh cahaya pisau, tubuhnya masih utuh dan bersatu kembali di kekosongan, dan sudut mulutnya masih memiliki senyum yang aneh. Tidak memenuhi bakatnya sedikitpun. Bagaimana mungkin? Xiao Di juga terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan peramal sangat sombong, tetapi dia tidak berharap bahwa lawannya bisa lolos dari pedang seonnya dengan mudah. Kekuatan peramal-peramal ini tampaknya jauh lebih kuat daripada dalam perang terakhir. Dongtu Tang, Kaisar Xiao Di dan Yundi di antara 4 kaisar. Mata peramal itu membingungkan, dan dia tersenyum dengan penuh minat. Sangat baik bahwa Anda dapat mencapai tingkat kalian berdua. Jika Anda dapat bergabung dengan pasukan dalam perang terakhir, Anda dapat kembali ke orang tua itu. Itu dapat membuat beberapa ancaman, tetapi sekarang ini berbeda. Bagaimanapun, kekuatan suamiku telah pulih banyak selama bertahun-tahun. Banyak, kekuatan telah dipulihkan. Kaisar Xiao dan Yundi mengerutkan kening. Apakah dia telah mencapai langkah itu? Suara Yundi rendah. Langkah itu. Xiao Di merasa kaget. Pada langkah itu, mereka menghormati Kaisar Tang dan mencapainya. Kaisar terkuat di antara 4 kaisar, pada puncaknya, sangat dekat atau bahkan sebanding dengan langkah itu. Tetapi kaisar adalah kaisar, mereka berdua jauh dari langkah itu. Masalahnya besar.
Xiao Di tampak sangat muram. Pada saat ini, pria tua peramal yang telah berdiri di depan mereka tiba-tiba berkedip. Hah, sosok peramal sudah muncul di belakang Xiao Di dan Yundi. Kecepatan itu, Kaisar Xiao dan Yundi heran. Jika Anda hanya menduga bahwa peramal telah mencapai langkah itu, maka kecepatan mengerikan yang peramal telah pecah sekarang. Mereka telah menentukan dalam hati mereka bahwa pihak lain memang telah mengambil langkah itu. Xiao Di, waktu sebelumnya, kamu dikalahkan, mengapa kamu masih harus gigih? Suara aneh lelaki tua jitu itu masuk ke telinga Xiao Di dan Yundi. Xiao Di dan Yundi segera berbalik. Tapi begitu dia berbalik, jubah peramal berkibar, dan kekuatan mengerikan segera berlalu. Hah, hah, Kaisar Xiao dan Yundi mengucapkan raungan sengit pada saat yang sama, darah segera memuntahkan antara dua populasi, dan tubuh mereka langsung jatuh. Boom, tanah, yang sudah mengerikan, memiliki lubang besar yang sangat besar, tetapi raungan tiba-tiba, tetapi lubang itu tenggelam lagi, menjadi lebih dalam dan tanpa dasar, dan Xiao Di dan Yundi jatuh ke lubang itu paling parah. Untuk sementara waktu, tidak ada suara. Adegan ini menyebabkan seluruh medan perang mati seketika. Banyak pengikut Tao di medan perang, serta prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang jauh dari kota kekaisaran, memandang peramal ini dengan ngeri. Seberapa mengerikankah Xiao Di dan Yundi? Tetapi sebagai hasilnya, dia terluka parah oleh pria tua peramal itu, atau bahkan meninggal. Kekuatan apa ini? Pendahulu Xiao Di, Jian Wushuang juga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Orang baik, meskipun orang-orang yang bermain sebelumnya sangat arogan, tetapi mereka hanya level Dao Zun, tetapi orang ini mengambil langkah itu. Suara ngeri Wang-Wang juga langsung ada di hati Jian Wushuang dering. Lady Pluto akan melarikan diri tetapi pada saat ini, peramal nasib yang telah ditakuti oleh semua orang di atas kehampaan telah menjadi fokus mata semua orang. Murid mata aneh yang mengalahkan cahaya berubah sedikit, dan tiba-tiba pedang itu tak tertandingi. Datang, oh gelombang-gelombang aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, akan ada perbaikan terbalik. Tawa aneh itu keluar dari mulut orang tua yang meramal itu. Pria tua yang meramal itu menatap Jian Wushuang dengan sedikit antusiasme. Melihat Anda sebelumnya, pria tua itu benar-benar ingin menjadikan Anda sebagai murid pribadi. Sayangnya, kamu memilih yang salah. Karena kamu dan orang tua itu sudah berada di tempat yang tepat, orang tua itu hanya bisa menghancurkan perselingkuhanmu hari ini. Kata-kata itu jatuh, dan lelaki tua peramal itu kembali muncul. Jian Wushuang, hati-hati. Suara gelisah Wang-Wang menghantam hati Jian Wushuang. Mata dan murid Jian Wu juga menyusut tajam. Saat peramal mulai, hatinya secara alami merasakan krisis yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan sosoknya hancur tanpa ragu-ragu untuk pertama kalinya. Yah, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa aneh dari peramal itu bergema lagi. Kecepatannya sangat mengejutkan sehingga Kaisar Xiao dan Yundi ngeri. Bagaimana Jian Wushuang bisa membandingkan? Namun, tepat ketika pria tua peramal itu akan menyusul dengan pedang yang tak tertandingi, napas dingin yang agung masuk. Hah, alis peramal itu mengerutkan kening, dan dia melihat ke samping, di hadapannya, sebuah pakaian putih. Yang membeku, seluruh lelaki itu mengeluarkan dingin yang menggigil, sudah muncul di sana. Beranikah kamu menyakitinya? Dingin seperti es membuat suara yang sangat dingin, dan melihat tangan gioknya melambai, dengan gelombang udara putih, yang benar-benar mengeraskan kekosongan di depannya, dan udara berubah menjadi es. Sedingin telapak tangan batu giok yang dingin, senbai menakutkan, meledak dalam sekejap. Tipuan cacing elang. Peramal itu mencibir, tetapi dia tidak melihat gerakan sedikit pun, hanya nyala api yang menyala di matanya. Ada api hitam di kehampaan di sampingnya, api hitam ini membakar dengan panik, membakar dalam kehampaan dan membakar udara, bahkan dinginnya hawa dingin yang berasal dari dingin dan dingin tidak ada yang kejam. Terbakar, jika kamu bukan putri Kaisar Leng, orang tua itu tidak akan menunjukkan belas kasihan, keluar. Laki-laki tua peramal itu memberi minuman rendah, dan nyala hitam tak berujung itu meledak seketika, langsung membentuk lautan api, dan napas panas itu langsung dingin dan membeku. Langkah peramal itu tidak berhenti sama sekali, dan ia segera muncul di belakang Jian Wushuang. Istri yang lucu marah, suami berperut hitam meminta tidak ada janji, basmi. Peramal merentangkan jarinya dan menunjuk ke arah punggung pedang. Tidak bagus, pedang tidak banyak berubah. Baiklah, para raja di Jian Wushuang juga mengeluarkan suara geram.
Sebuah jari yang tampaknya sederhana menembus kekosongan, meninggalkan saluran spiral yang aneh di kekosongan. Kecepatannya sangat cepat, dan itu tidak memberi Jian Wushuang ruang untuk menghindar dan berjuang. Jari ini membawa banyak kekuatan perkasa telah turun langsung di tubuh Jian Wushuang. Hah, ada suara teredam di tubuh Jian Wushuang, dan lubang darah besar muncul langsung di tubuh atasnya. Lubang darah ini memiliki ukuran mulut mangkuk penuh, langsung menembus dada Jian Wushuang, dan kekuatan yang tersisa meledak dari sisi lain. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan perkasa yang dibawa oleh jari itu masih mengamuk di tubuh Jian Wushuang, tampaknya tidak memberi vitalitas pada Jian Wushuang. Hah, tubuh Jian Wushuang jatuh tak terkendali ke tanah. Adegan ini melihat dingin di sebelahnya, tapi itu retak. Tidak, tidak, Leng Rusuang menjerit di mulutnya, dan di tubuhnya, ibu kota dari napas sedingin es sudah mulai meroket dengan kecepatan yang mengkhawatirkan lagi. Hanya dalam sekejap, napas dingin ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aku ingin kamu mati. Bunyi amarah yang tak berkesudahan dan suara membunuh yang gila dari hawa dingin seperti es pada saat ini. Hawa dingin membeku, dan kabut putih memancar ke seluruh tubuh. Kabut putih ini, bahkan jika mereka lolos dengan mudah, sudah cukup bunuh dewa satu arah yang biasa, tetapi kabut putih ini telah menutupi tubuh beku, udara dingin yang mengerikan naik, dan saat berikutnya, itu benar-benar pecah. Dan ketika melihat Jian Wushuang ditembus oleh pria tua peramal itu dengan satu jari, dia sama-sama geram, tidak hanya sedingin es, tetapi juga Sue Lingtian. Tuan kecil, wajah Sue Lingtian benar-benar terdistorsi. Dia menatap peramal, dan memiliki kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, tetapi dia memiliki tanda tambahan di tangannya. Sue Lingtian langsung menghancurkan pesanan, dan pada saat yang sama sebuah pesan segera dikirimkan. Tuan, kakak ada dalam masalah. Penyelamatan cepat, kubah langit, gerbang kuno. Gerbang raksasa itu sepi saat ini. Semua murid, termasuk mereka yang berada di Istana Dao, pergi ke lembah Tianfeng untuk berpartisipasi dalam kontes berburu. Hanya satu orang yang tersisa di seluruh gerbang kuno. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, jubah putih, Suanyi, berdiri di sana dengan tangan di pundaknya, memandangi langit yang tak berujung di atasnya. Ketika Sue Lingtian, yang jauh dari kota imperial dinasti Tang Timur, menghancurkan tanda dan mengabarkannya. Boom! Keretakan muncul tiba-tiba di kehampaan di depan Suanyi. Retak ini sangat kecil, tetapi menghubungkan kedatangan timur dan selatan di luar perbatasan panjang. Apakah kamu di sini? Melihat celah ini, Suanyi tidak bisa menahan gumaman, tetapi matanya menjadi sangat tajam. Itu setajam elang yang menatap mangsanya. Tuan, ini giliranmu. Suara lembut terdengar dari mulut Suan, suara itu jelas sangat kecil, tapi terdengar aneh di setiap sudut seluruh gerbang kuno. Setelah suara Suanyi jatuh, pintu kuno itu tenang sejenak, dan kemudian, suara kuno yang panjang terdengar seolah-olah dari dunia lain. Kau yakin ingin aku mengambil bidikan? Suara itu bertanya dengan ragu. Ya, Suanyi sedikit mengangguk. Ya, ingat perjanjian antara kamu dan aku. Suara tua itu terdengar lagi. Tentu saja, setelah pertempuran ini, kamu dapat pergi kemanapun kamu inginkan. Suanyi tersenyum sedikit, tetapi kemudian menunjuk ke celah yang terbuka di depan kekosongan. Saluran luar angkasa telah terbuka untukmu, pergi. Bagus sekali, biarkan aku yang mengerjakan sisanya. Suara kuno bergema di gerbang kuno, dan saat berikutnya gemuruh gerbang kuno bergetar liar. Getaran ini juga diiringi dengan suara runtuhnya atap dan gunung-gunung yang rusak. Tanah di mana gerbang kuno berada seolah-olah terangkat sepenuhnya. Bencana, kiamat, saat ini hanya upaya, gerbang besar di depannya hampir menjadi reruntuhan. Untungnya, banyak murid kuat di Gumen telah meninggalkan Gumen untuk berpartisipasi dalam kontes berburu. Jika mereka masih di Gumen, bencana di depan mereka sudah cukup untuk menyebabkan Gumen terluka parah. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, Suanyi menghadap ke pemandangan di bawah, tetapi wajahnya acuh tak acuh. Di seluruh gerbang kuno, dan bahkan di seluruh dunia kuno, hanya Suanyi yang tahu bahwa di bawah gerbang-gerbang kuno, ada raksasa tidur yang mengerikan. Dan sekarang, raksasa ini yang telah tertidur selama bertahun-tahun tanpa akhir benar-benar bangun. Tuhan, suara keras, lengan emas gelap yang jauh lebih tebal dari gunung, tiba-tiba menjulur keluar dari tanah. Lengan emas besar yang gelap ini menempel di tanah, dan dengan kekuatan, disertai dengan suara langit yang pecah, raksasa itu akhirnya berdiri sepenuhnya.
Dia setinggi 1.000 kaki, dengan kulit keemasan gelap di sekujur tubuhnya, lengan dan pahanya sangat kokoh dan mengandung daya ledak, jadi dia berdiri di antara langit dan bumi. Tidak ada ledakan kekuatan, tetapi dia hanya berdiri di sana. Cahaya ini adalah tubuh besar dan luar biasa yang cukup untuk membuat dunia sekitarnya bergetar liar. Di belakang binatang raksasa dengan kulit emas keemasan ini berdiri, matanya membengkak tanpa henti, menatap langsung ke kekosongan di depan kekosongan yang menghubungkan rongga-rongga yang berbeda. Lengannya yang kokoh terulur dan menangkapnya secara langsung. Kedua ujung celah di ruang itu segera robek. Wow, gelombang langit dan bumi dengan sobek membuka lubang hitam besar dan abadi, yang ukurannya cukup besar untuk memungkinkan raksasa ini melewatinya. Suanyi, ayo sampai jumpa lagi. Kata-kata itu jatuh, dan raksasa emas gelap ini langsung masuk ke lubang hitam besar dan menghilang. Suanyi, yang berdiri di puncak gunung dari awal hingga akhir, mendengar raksasa itu, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di medan perang yang mengejutkan di tengah kota kekaisaran, jelas pedang itu menembus dada Wu Shuang, tetapi alis peramal itu sedikit mengernyit. Tidak ada inti kehidupan. Peramal itu juga sangat terkejut. Alam abadi yang kekal memiliki inti kehidupan, dan inti kehidupan tidak rusak, yaitu abadi, tetapi ia hanya menembus dada pedang Wu Shuang, dan jari itu bisa masuk ke tubuh pedang Wu Shuang dan ingin menghancurkan inti kehidupan pedang Wu Shuang. Tidak ada keberadaan inti kehidupan yang ditemukan. Apakah itu alasan untuk penanaman terbalik? Peramal itu tidak bisa tidak berpikir. Meskipun dia tahu perbaikan terbalik, dia juga telah mendengar beberapa perbaikan terbalik. Dia hanya tahu bahwa perbaikan terbalik adalah unik, masing-masing adalah monster, tetapi beberapa perbaikan terbalik di luar kemampuan orang biasa, dia tidak menyadarinya. Dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang menerobos untuk mencapai keadaan abadi, yaitu, setelah langkah ketiga keabadian adalah abadi, sebenarnya memiliki inti kehidupan, tetapi inti hidupnya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh fisiknya, inti kehidupan. Ke setiap sudut tubuhnya, termasuk daging dan darah, tulang, dan bahkan sel. Karena hal ini, ia dapat disebut abadi pada langkah ini. Selama tubuh fisiknya tidak sepenuhnya dimusnahkan, Jian Wushuang tidak akan mati. Kamu, sial, suara dingin itu terdengar di telinga lelaki tua yang suka meramal itu, dan dingin, salju yang jatuh ke amarah yang tak ada habisnya, telah membunuh lelaki tua yang meramal itu. Langit begitu dingin sehingga peramal itu tidak bisa membantu mengerutkan kening, dan kemudian segera menembak. Di medan perang, ketika Anda melihat Jian Wushuang dijalankan melalui dada dengan jari dari orang tua yang menceritakan keberuntungan, banyak dari pria kuat itu secara alami bahagia dan khawatir. Banyak Kam Kaisar Xiaodi secara alami geram, tetapi Kam Kaisar sangat senang. Pedang itu tak tertandingi, apakah akhirnya mati? Tentu saja. Orang yang paling mengejutkan di medan perang ketika kematian, Jian Wushuang tidak diragukan lagi adalah siaman dari orang-orang Xia. Haha, mati, Jian Wushuang, apa kau akhirnya mati? Mata Siamang berkilau, dan dia tertawa keras. Kematian yang baik, kematian yang baik. Cowokmu dari domain lemah di ranah, berani bertarung demi seorang wanita bersamaku. Kamu layak mendapatkannya juga. Tawa Siamang bergema di seluruh medan perang, dan kita dapat melihat bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Sia-sia, Tuan, hati-hati. Suara marah datang di samping. Siamang akrab dengan suara marah ini dan adalah orang kuat dari suku Sianya. Setelah mendengar suara itu, Siamang penuh keraguan. Anda tahu, karena pecahnya salju dingin yang mendadak, dia pensiun ke tepi medan perang sejak lama, dan tidak ada orang kuat di perkemahan Kaisar Xiaodi di sekitarnya. Dengan alasan, dia tidak akan menemukan apapun. Krisisnya benar. Suara yang membuatnya berhati-hati adalah Siamang masih berpikir, tetapi ketika dia menemukan kekosongan di mana dia berada, dia tiba-tiba menjadi gelap. Hei, mengapa hitam? Siamen mendongak dengan pandangan kosong. Ketika dia melihat ke atas, matanya dan pupil matanya berputar-putar, dan dia melihat sol emas gelap yang beberapa kali lebih besar dari pegunungan. Aku tidak tahu kapan dia muncul di atasnya dari udara yang tipis. Besar di luar imajinasi Siamen. Dan saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja, sol emas gelap ini baru saja menginjaknya. Tidak, Siamang mengeluarkan auman yang paling gila dan menggeram sejak lahir hingga sekarang, tetapi saat berikutnya benar-benar ditutupi oleh sol emas besar yang gelap itu. Hah, suara gemuruh. Seluruh tanah kota kekaisaran bergetar hebat.
Sol emas besar gelap itu jatuh, dan siamang di bawah telapak kaki, langsung